Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, salah satu anak bisa mempersiapkan untuk berdoa awal pembelajaran. Coba Mas Aris Setiawan untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Ntar saya presensi ya, sambil kalian saya panggil, saya mau ngecek kerapian kalian dengan memperlihatkan kondisi wearpacknya, nama, ya, atribut, lalu sabuknya dan kaos kaki. Lalu rambutnya juga diperlihatkan kerapiannya. Saya presensi ya. Yang pertama Mas Ali Yusufi bisa berdiri, sabuknya diperlihatkan. Pakan sudah lengkap semua Mas? Sudah Pak. Alhamdulillah ya. Mas Diki sudah berdiri, rambutnya sudah oke. Kaos kaki pakai Pak. ya. Mas Ferdinan sabuk oke. Kaos kaki rambut sudah oke ya. Afidin Torek sabuk Tapi ya. Itu belum ada namanya ya, mau dilengkapi. M Agung sudah lengkap semua, sabuk sudah oke. Kaos kaki sudah ya. M Fadil sudah oke. Cuma nama belum ya. Imam sudah lengkap semua. Ya. M Afif sudah lengkap, sabuk, kaos kaki sudah. M Aris Setiawan sudah lengkap semua ya. Ya. Jadi ini yang berangkat satu gelombang itu separuh ya. Nanti ada yang sudah izin, sudah WA saya. Pertanyaan ini Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. hari ini pada mapel ini saya akan menerangkan tentang perawatan berkala air conditioner pada kendaraan. Kompetensi dasar pada mapel yang kelistrikan kendaraan ringan yang kita akan bahas. Kompetensi dasar itu apa? Kemampuan dasar yang harus dicapai siswa atau peserta didik. Yang pertama apa? Menerapkan cara perawatan sistem AC. Ini secara teoritisnya ya, teorinya agar kalian bisa menerapkan cara perawatan sistem AC. Yang keduanya adalah merawat berkala sistem AC dalam waktu 2 kali 45 menit. Kita harus bisa menyelesaikan, minimalnya kompetensi dasarnya adalah tadi menerapkan dan merawat berkala sistem AC. Selanjutnya indeks pencapaian kompetensinya. Dari kompetensi dasar tadi akan diteruskan lagi atau diturunkan, dijelaskan lagi apa aja yang harus dicapai. Yaitu yang pertama menjelaskan fungsi perawatan sistem AC. Kita mempelajari fungsinya terlebih dahulu. Yang keduanya menjelaskan setelah fungsi dari sistemnya, mengetahui komponennya.
komponennya apa aja sih di sistem AC ini, lalu fungsinya apa saja. Setelah tahu nama komponennya, fungsinya, baru kalian mempraktekkan cara menunjukkan pemeriksaan komponen pada sistem AC. Oh, komponennya di sini, pemeriksaannya caranya kayak gini, lalu dikerjakan di lembar kedua. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ya, kayak sedikit mengetahui ya. Setelah tadi indeks kompetensi yang harus dicapai, lalu tujuannya kita turunkan lagi, kita perjelas lagi tujuan pembelajarannya apa. Setelah kalian melihat video yang akan ditayangkan dan praktek, tadi teorinya melihat video, lalu kita ke tempat praktek mempraktekannya, peserta didik ntar kalian dapat apa, menjelaskan fungsi sistem AC dengan benar. Dengan benarnya apa? Melihat manual booknya dan sesuai standar operasional prosedurnya, sesuai SOP-nya pada manual book. Yang keduanya sama, setelah melihat video yang ditayangkan dan praktek, peserta didik dapat menjelaskan tadi fungsi komponen dan nama komponen sesuai SOP dan benar. Yang terakhirnya, setelah melihat videonya, lalu mempraktekannya, videonya ada cara pemeriksaannya, lalu mempraktekannya, kalian dapat menunjukkan cara pemeriksaan komponen sistem AC. Masih ada kebingungan? Belum ya? Belum. Sudah paham? Nah, kegiatan pembelajaran kita itu apa aja? Nah, hari ini itu kita akan melaksanakan apa aja ya? Yang pertama, melihat video. Melihat video. Nah, kalian tulis di LKPD-nya apa aja yang ada di video. Keduanya, kalian akan pertama pretest, tes awal sebelum kalian belajar tentang sistem AC. Lalu yang keduanya adalah tes post test, tes setelah kalian melihat video dan berdiskusi tentang sistem AC. Sudah praktek, sudah melihat video, baru kalian mengerjakan yang namanya post test ya. Yang keduanya kegiatan prakteknya. Kegiatan praktek, kalian dikasih lembar kerja yang sudah ada perintah kerjanya, kalian kerjakan di tempat praktek. Lalu kan kita diskusikan dengan melihat manual booknya, ya, dengan melihat SOP-nya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum ada yang bertanya? Kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Ya, tadi sudah saya bagikan linknya. Ntar kalian bisa mengerjakan pretest tentang sistem AC. Gimana Mas? Musiknya sudah masak? Sudah lah. Ya, dikerjakan terlebih dahulu. Iya Pak. Mas Agung gimana? Sudah Pak. Bisa dikerjakan terlebih dahulu. Mengkorek ya, bisa dikerjakan terlebih dahulu ya.
Udah selesai semua ya? Ya. Kita panggil satu persatu, tak tulis nilainya sambil ntar saya cocokkan di Google Form-nya. Yang pertama Mas Ali Yusufi. Nilainya 50, Pak. Oh 50 ya, nilainya Mas Ali Yusufi. Selanjutnya Mas Diki. 20, Pak. Ya 20 ya Mas Diki. Gak apa-apa, belum belajar ya. Selanjutnya Mas Ferdinand, nilainya berapa? Nilai saya 25, Pak. 25 ya. Kami ditarik Bedir 25. Agung 25. Udah, Pak. 25 nilainya, Pak. 25. Mas Fadil berapa Mas? 30, Pak. 30. Selanjutnya Mas Itmam Hadir, Pak. Berapa? Nilainya 40, Pak. 40. Mas Ares Setiawan berapa? 35, Pak. 35. Ya. Selanjutnya Mas Alfred Maulana Nilainya 15, Pak. 15. Apa ya? Jangan berkecil hati, nilainya jelek ya, karena kita belum belajar. Jadi wajar nilainya masih jelek di Google Form. Setelah ini kita belajar terlebih dahulu dengan melihat video yang akan saya tayangkan. Sebelum melihat video, ini saya jeda dulu ya. Saya akan membagikan LKPD-nya, kalian bisa berkelompok. Satu kelompoknya 2 orang. Monggo berkelompok terlebih dahulu. Kalian bisa mengamati video yang akan saya tayangkan. Kalau tiap kelompoknya berdiskusi untuk mengisi LKPD yang sudah saya bagikan ya. LKPD-nya tadi yang sudah saya bagikan, ya. Tolong diisi terlebih dahulu. Gimana Mas? Nampak videonya kelihatan ya? Suaranya juga terdengar ya? Ya bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dari mengamati video ini gambarnya apa? Itu gambarnya kompresor. Dil, ini gambar apa, Dil? Itu gambar kompresor. Oh, kompresor. Fungsinya untuk apa? Menaikkan tekanan. Menaikkan tekanan. Mas Yusuf ini sudah diisi ya? Ini apa nih? Kondensor. Fungsinya diisi ya? Fungsinya apa nih? Intinya untuk merubah gas menjadi cair. Tulis. Ini namanya komponen apa ini? Evaporator. Fungsinya untuk apa? Cair menjadi gas. Ini namanya apa? Blower Fungsinya? untuk menghisap dan menghembuskan udara.
Dari hasil pengamatan video tadi yang saya tayangkan dan sudah kalian isi tadi sudah saya keliling, tiap kelompok bisa memaparkan satu komponen beserta fungsinya. Dari kelompoknya Mas Ngapet terlebih dahulu ya. Nanti urut dipaparkan satu persatu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengamatan kelompok saya, yang nomor 1 ialah kompresor. Fungsi komponen menaikkan tekanan refrigeran. Hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pengamatan video kelompok kami, yaitu yang kedua adalah kondensor yang berfungsi mengubah wujud gas jadi cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kelompok kami yaitu nomor 3 evaporator, yaitu fungsinya merubah wujud cair menjadi gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 7, nama komponen blower. Fungsinya untuk menghisap dan menghempaskan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami yaitu berlima, nama komponen evaporator. Fungsi komponen yaitu merubah cair menjadi gas. Tadi sudah dipaparkan oleh tiap kelompoknya tadi nama komponen dan fungsi komponen. Di gambar mobil ini ada komponen sistem AC, ini saya perkuat lagi supaya persepsinya sama ya. Ada yang pertama itu kompresor. Kompresor fungsinya menaikkan tekanan refrigeran sehingga tekanannya naik, suhunya juga naik. Makanya yang keluar dari kompresor itu akan terasa panas. Setelah dari kompresor akan dimasukkan ke dalam komponen selanjutnya, yaitu yang namanya kondensor. Fungsi dari kondensor apa? Merubah, tadi sudah diungkapkan, merubah zat gas menjadi cair. Caranya gimana? Karena bentuk kondensor itu mirip dengan radiator, ada pipa dan siripnya. Caranya dengan cara didinginkan melalui pipa-pipa dan sirip-sirip dan dibantu oleh kipas kondensor, sehingga saat dia melewati berubah menjadi embun lalu berubah menjadi cair. Tahunya berubah menjadi cair dari mana? Saat kalian melihat seglasnya awalnya itu berupa gelembung ya, lalu akan menjadi cair. Nah, cairan itu yang akan mengalir di reservoir dryer. Saat kita praktek kita melihatnya. Selanjutnya apa? Menuju ke katot ekspansi. Di sana dikabutkan karena dari lubang yang besar menuju yang kecil, sehingga apa? Berubah menjadi kabut. Karena apa? Tekanannya besar. Seperti kita saat menyemprot obat nyamuk ya. Yang semprotan itu tekanannya besar akan berubah menjadi kabut. Ya. Dikabutkan di sana akan
uapkan menjadi gas. Caranya gimana? Caranya di evaporator udara panas ruangan di mobil akan dihisap oleh siapa? Ya namanya tadi fungsi dari blower. Blower menghisap panas, mengambilnya menempelkan di mana? Di evaporator. Karena evaporator bentuknya sama kayak kondenser tadi, tapi bentuknya kotak ya. Itu ada pipa lalu sirip-sirip, panasnya nempel di sirip sehingga membuat refrigeran tadi menguap. Saat menguap akan menghasilkan banyak salju ya. Saat kita tegar dia dingin dan bersalju lah. Salju ini akan dihembuskan sehingga udara yang tadinya panas saat melewati evaporator yang bersalju tadi menjadi dingin. Bisa dipahami terlebih dahulu? Kalau sudah bisa memahami ini, kita akan menuju ke tempat praktek untuk selanjutnya mengerjakan LKPD cara pemeriksaan, menunjukkan pemeriksaan komponen. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Akan memeriksa saklar dari AC. Saklar AC bekerja, mesin terasa di depan. Saya akan memeriksa blower, Pak. Setelah saya rasakan tidak ada AC, Pak, blowernya rusak mungkin kali, Pak. Dalam tulisannya ya. Ya, Jadi kalau diperiksa suhunya coba. saya akan memeriksa suhu blower, Pak. Tidak ada perubahan ya. Ya. Kalau nggak ada berarti kesimpulannya Blower tidak berfungsi dan AC tidak bekerja. Memeriksa tekanan refrigeran, yaitu tekanan rendahnya adalah 1,5 kilogram per sentimeter, sedangkan tekanan tingginya yaitu 14 kilogram sentimeter. ya bisa ditulis terus kalian cocokkan dengan standar di manualnya ya, lalu di analisis dengan manual bukunya. Jelaskan cara kerja kopling magnet, Pak, yang tadinya tidak berputar setelah dinyalakan. Setelah dinyalakan berputar dengan baik. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya baik. Jadi ntar ditulis di LKPD-nya ya Mas ya? Iya, Pak. Setelah kita tadi praktek, lalu kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan ya, LKPD-nya. Terus sebelum kita presentasi, kita analisis dulu LKPD yang kita kerjakan sesuai dengan SOP dan standar manual bukunya. Dari hasil praktek dan saya cocokkan dengan manual book, hasilnya masih standar, Pak. Dari hasil praktek dan saya cocokkan dengan manual book, hasilnya masih standar, Pak. Bisa ditulis saat didiskusikan dengan teman kamu. Iya, Pak. Dari hasil praktek tadi kami simpulkan dengan buku manual standarnya masih sama. Dari hasil analisis tadi dan saya cocokkan dengan manual book, hasil standarnya sama. Melakukan pengamatan komponen blower, ternyata saya tadi telah melakukan pengamatan blower, ternyata di manual book blower sudah tidak layak dipakai atau rusak.
Setelah dianalisis pada hasil praktek dengan manual book, kalian bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian yang sudah ada di LKPD-nya ini. Kelompok selanjutnya bisa akan maju, ini adalah kelompoknya Mas Ferdinand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil praktek yang telah kami periksa, kami akan mempresentasikan hasilnya. 1. Kompresor berfungsi menaikkan tekanan. 2. Kondensor merubah gas menjadi cair. 3. Evaporator merubah cair menjadi gas. 4. Blower menghisap dan menghembuskan udara. Sekian. Dan cara pemeriksaan: periksa kerja kompresor AC. 1. 2. Periksa kondisi kondensor pada mobil dari kotoran dan kerja kondensor. 3. Periksa filter evaporator dari kotoran. Periksa evaporator dari kebocoran dan kerjanya. 4. Periksa kerja blower mulai dari putaran rendah hingga tinggi dan suhu keluar dari blower. Sekian hasilnya. Tahanan freon. Hasilnya tidak baik. Kompresor tidak baik, kondensor baik, evaporator baik, blower baik. Dan kesimpulan tahanan freon 1, 2 berfungsi, 3 berfungsi, 4 berfungsi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, refrigeran dari kompresor kenapa panas? Teman saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mas Fadil. Jawabannya karena saat kompresor memanfaatkan gas refrigeran, sehingga tekanan naik akan berbanding lurus dengan suhu, sehingga suhu naik atau panas. Ya, apakah? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan di kelompoknya Mas Ferdinand, ini di kelompoknya Mas Fadil akan menyampaikan presentasi selanjutnya. Monggo Mas Fadil. Saya akan melakukan presentasi dari hasil praktek, yaitu kompresor. Pemeriksaannya yaitu periksa kerja kompresor AC mobil. Fungsi dari komponen kompresor: menaikkan tekanan. Hasil dari pemeriksaan 1,5 kg/cm, dan itu adalah tekanan rendah, sedangkan tekanan tingginya adalah 14 kg/cm. Itu masih standar. Yang kedua, kondensor. Pemeriksaan kondensor pada mobil dari kotoran dan kerja kondensor. Fungsinya merubah wujud gas jadi cair. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah tidak bocor. Yang ketiga, evaporator. Pemeriksaan evaporator yaitu filter evaporator, periksa filter evaporator dari kotoran dan periksa evaporator dari kebocoran dan kerjanya. Fungsi dari komponen tersebut adalah merubah wujud cair menjadi gas. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah tidak bocor. Yang keempat, blower. Cara memeriksa blower yaitu mulai dari putaran rendah hingga tinggi dan suhu yang keluar dari blower.
Fungsi dari komponen blower adalah menghembuskan dan mensirkulasi udara. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah tidak ada perubahan suhu. Sudah, apakah masih ada yang mau bertanya? Enggak. Saya mau bertanya, bagaimana cara kondensor merubah wujud refrigeran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hendiarto. Bagaimana cara kondensor merubah wujud refrigeran? Dari katup ekspansi tekanan tinggi dikabutkan dan masuk ke evaporator yang volumenya lebih besar sehingga tekanan turun dan suhu turun melalui pipa evaporator, dan blower menghisap panas ruangan yang melalui evaporator sehingga refrigeran menguap menghasilkan reaksi dingin. Gimana Mas Hendiarto? Apakah masih sudah bisa dipahami? Paham, Mas. Adakah kelompok lain yang mau bertanya lagi? Saya akan bertanya, Mas, bagaimana cara mengetahui refrigeran habis? Untuk kelompok yang lain ada yang bisa membantu menjawabkan? Saya akan membantu menjawab dengan melihat siklus aliran cairan atau tidak. Jika ada refrigeran masih ada. Gimana Mas Ferdinand? Apakah jawaban dari Mas Sahrul sudah bisa dipahami? Ya, saya bisa memahami jawaban dari Mas Sahrul. Demikian saya akhiri presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang sudah presentasi, kita beri tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya kita akan post test ya, post test untuk Google Home-nya. Tadi sudah pretest, kita akan melanjutkan ke post test-nya. Linknya masih saya berikan, lalu dikerjakan post test-nya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Mas Fadil. Tadi sudah berhasil memaparkan hasil praktek dan teorinya yang sudah dipaparkan, sudah memberi ilmu kepada kita. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke tes teori. Post testnya tadi sudah pretestnya, lalu kita melanjutkan post testnya. Saya akan membagikan link Google Home-nya, ntar bisa dikerjakan di HP kalian. Ada yang ditanyakan dulu? Belum. Kalau nggak ada, langsung bisa dikerjakan. Sudah masuk Mas Yusufi? Udah, Pak. Jadi kerjakan terlebih dahulu. Iya, siap. Jadi linknya dulu, minta temennya kalau belum masuk ya. Ya, dikerjakan dulu. Mas. Tadi waktunya sudah sekitar 20 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah, ntar saya absen sambil menyebutkan hasilnya. Mas Ali Yusufi, nilainya berapa Mas? 90, Pak. Alhamdulillah ya, sudah baik. Selanjutnya Mas Diki 70, Pak. 70. Ya. Ya. Mas Ferdinand berapa Mas? 90, Pak. Mas Hafidin Norek 80. ya. Selanjutnya Mas Agung berapa Mas?
95 Pak. Alhamdulillah, bagus ya. Ya Pak. Mas Fadil berapa Mas? 80 Pak. Ya, sudah bagus ya. Selanjutnya Mas MAP berapa Mas? 90 Pak. Ya, alhamdulillah bagus ya. Selanjutnya Mas Aris Setiawan berapa Mas? 95 Pak. Ya. Beri tepuk tangan untuk nilainya sudah bagus. Alhamdulillah ya, nilainya tadi yang awalnya 30 menjadi 80 menjadi 90. Untuk nilainya yang di bawah KKN 75 tadi Mas Torres bisa melakukan remedi. Bentar saya kasih linknya lagi dan saya tentukan waktunya ya, besok untuk melaksanakan remedi kembali. Setelah kita tadi melaksanakan melihat video, mempraktekkan diskusi lalu presentasi, adakah murid-murid di sini yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, karena waktunya sebentar lagi kita selesai. Saya akan menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Saya dapat memeriksa komponen, mengetahui komponen-komponen yang terdapat dalam AC dan cara periksanya. Tadi sudah bagus ya, kita tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian Mas Mendiarto. Kita dapat mengetahui komponen, fungsi komponen, cara pemeriksanya. Kalau bisa kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin orang tua kita yang punya mobil, saudara, tetangga kita bisa membantunya untuk memeriksa sistem AC. Tadi komponennya tahu, cara memeriksanya tahu, otomatis tahu mama itu rusak atau tidak. Minimal memberitahu, oh ini ada kerusakan di komponen tersebut. Jadi ilmu kita bisa bermanfaat pada diri kita dan bermanfaat kepada di sekitar kita. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan dari materi yang ini, yaitu mendiagnosa kerusakan pada sistem AC. Dengan cara apa? Kita menganalisis kerusakannya, kebocorannya, cara memvakumnya, cara mengecek kebocoran, dan cara mengisi refrigeran. Ada yang ditanyakan dulu? Belum. Ya. Saya mengapresiasi, terima kasih atas kedatangannya, sudah melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, tadi awal masuk sudah cuci tangan, ya. Jadi usahakan jaga kesehatannya, ya, makan yang sehat, rajin olahraga, ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.